Halo, kembali lagi ke channel saya. Jadi, kali ini saya mau cerita tentang kejadian hari Minggu kemarin. Ini tanggal berapa ya? Sorry. Saya mau lihat dulu tanggal 5. Berarti hari Minggu kemarin adalah tanggal 4 Februari. Jadi ini adalah pelajaran tentang bagaimana kita taat, kita menikmati setiap apa yang Tuhan berikan. Jadi ada momen yang paling gak enak dalam hidup saya di awal Januari. Ceritanya kan kemarin saya habis dari Bali, jalan-jalan sama istri saya berdua. Ya biasa, libur akhir pekan, kami sudah menabung, kami menikmati hasil tabungan kami, kemudian kami jalan-jalan. Gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba tanggal 2 Januari saya diberhentikan dari kantor saya. Dan itu sungguh nggak enak sekali. Ya, proses itu adalah proses yang menurut saya kurang fair. Kurang fairnya adalah karena saya sudah mengikuti SOP. Kalaupun saya keluar atau disuruh keluar, saya akan keluar 30 hari sesuai dengan kesepakatan di awal. Saya kan juga sudah tanda tangan. Demikian beratnya masa-masa itu, kemudian ya mau nggak mau saya harus hari itu terakhir kerja, kemudian saya keluar. Saya pun tetap dengan baik-baik meskipun cara mengeluarkan saya juga tidak baik-baik juga. Karena langsung disuruh keluar hari itu juga. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya di bulan Desember. Kemudian ya padahal sudah ada janjian dengan customer. Jam 11 mau ketemu, ternyata jam 11 malah dikabari, udah nggak usah keluar di kantor aja. Dan itu hari terakhir saya bekerja ternyata. Ya sudahlah, itu sudah berlalu. Kemudian proses itu kan berjalan, ya hidup tetap berjalan. Yang sudah ya sudahlah. Saya juga tetap cari kerjaan, saya mikir apakah saya masih bisa kerja ikut corporate atau saya membangun usaha saya sendiri. Saya sedang memikirkan bagaimana ya cara membangunnya, karena memang secara pengalaman kan belum maksimal saya untuk berdagang secara mandiri. Tapi saya akan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan minta kepada Tuhan jalan terbaik. Nah, untuk kali ini sebenarnya saya tidak ingin bercerita tentang hal itu. Yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana saya mengalami masa lagi capek-capeknya. Lagi capek-capeknya ngelamar sana sini. Belum ada yang keterima. Tapi ya sudahlah, sudah ya, psikotes sana, psikotes sini. Ya mungkin nggak cocok lah. Ya namanya juga orang kan berusaha ya, kan nggak ada masalahnya juga. Terus, saya kemudian tetap berusaha, ada waktu. Waktunya adalah untuk saya beristirahat ternyata dengan istri saya di Malang. Kami liburan, kami di penginapan. Semula itu ya, sempat kepikiran, apa hari Minggu itu setelah dari nginap, saya langsung pulang ke rumah, Sidoarjo. Istri saya kan di Malang kuliah, lanjut kuliah di Malang, ambil konseling di itu salah satu universitas teologi di Malang. Akhirnya kan kemungkinan kami bisa aja berpisah jam 1 siang atau jam 2 siang gitu kan. Tapi tiba-tiba entah kenapa Tuhan menggerakkan kami untuk ke gereja bareng. Jadi gak jadi pulang, disuruh ke gereja. Gerejanya jam 5 gitu di GKJW Malang situ, dekatnya alun-alun. Kami ke situ, kemudian kami bergereja seperti biasa. Jadi ada beberapa aktivitas yang kami lakukan, cari hiburan sambil menunggu waktunya jam 5, kemudian kami ibadah. Dan ada kejadian yang membuat saya kaget. Handphone saya ketinggalan di gereja.
Waktu ketinggalan itu saya nggak sadar, biasanya dikit-dikit saya ngecek loh di tas itu, loh HP-nya ke bawah nggak ya, HP-nya ke bawah nggak ya gitu. Tiba-tiba ketinggalan. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ketinggalan dan itu kayak apa ya? Membingungkan juga karena biar bagaimanapun saya sedang cari kerjaan. Tiba-tiba nanti kalau hilang ada panggilan dan lain-lain terus gimana gitu kan. Terus akhirnya saya berusaha untuk kembali ke gereja, istri saya juga membantu saya untuk telepon ke HP itu. Puji Tuhan ada yang ngangkat. Ada tim dari gereja GKJW Malang untuk membantu ngangkat teleponnya. Ternyata mereka menemukan dan mereka dengan rela hati menyimpan handphone saya tersebut. Akhirnya kami kembali mengambil handphone saya itu, kemudian ya saya berterima kasih Bapak, mohon maaf saya belum bisa ngasih sesuatu karena kondisinya memang saat ini lagi apa ya, ya lagi itulah capek-capeknya lah, lagi sulit-sulitnya lah. Nanti ketika ada rezeki lagi, saya akan ingat jasa Bapak, saya akan berikan juga yang apa yang saya punya dari Tuhan. Kemudian saya pulang, antarkan istri saya ke penginapannya gitu, dekat lah sama kampus gitu. Setelah itu saya pamitan, saya pulang kembali ke Sidoarjo. Nah, sewaktu perjalanan itu ternyata saya entah kenapa saya itu kepingin cari angkringan. Kepingin cari angkringan, cari yang hangat-hangat lah gitu. Nyari apa ya? Ya wedang jahe, makanan tusukan kayak ya sate, apa telur, puyuh gitu. Kemudian pulang lewati Porong kayak gitu. Angin mulai kenceng. Ya saya menikmati. Hidup lagi capek masa kena angin dikit aja roboh kan, nggak lebih baik dinikmati kayak gitu kan. Hal yang paling kaget adalah ketika saya masuk ke perumahan saya, tiba-tiba saya melihat tiang listrik ambruk, eh, pohon ambruk, dan akhirnya jalan yang sebesar itu ketutup. Akhirnya saya putar balik lewat jalan lain. Sampai di rumah, saya ngobrol sama tetangga saya. Ternyata habis ada badai di Sidoarjo. Tepatnya dekat dengan perumahan saya. Badainya luar biasa. Kira-kira ya sore lah. Saya membayangkan ya bagaimana kalau ternyata saya nggak jadi ke gereja. Kemudian saya nyampe rumah itu pas sore, pas angin kenceng. Apakah jatuh sepeda saya? Padahal saya sepedaan loh, motoran. Ya pakai motor kesayangan saya itu. Kemudian kalau saya waktu itu HP-nya nggak ketinggalan di gereja, mungkin bisa aja ya saya waktu nyampe di perumahan itu, saya nggak bisa bayangin. Karena tiang listrik ambruk, pohon batangnya ambruk, nggak cuma ranting, batangnya ambruk. Dan itu sangat ngeri sekali. Dan apa yang terjadi ketika saya masuk rumah? Rumah saya hanya bocor dikit. Sedikit sekali. Bahkan saya yang perjalanan dari Malang ke Sidoarjo, malam-malam kan biasanya dingin ya luar biasa. Saya masuk rumah dengan penuh rasa hangat, bener-bener hangat di tangan ini, kerasa banget, hangat banget rumah ini. Betapa Tuhan itu menjaga, Tuhan itu setia. Ketika kita lagi capek-capeknya, sementara di luar sana banyak yang menghadapi hal yang tidak diinginkan ini, saya merasa beruntung. Karena kenapa? Di tengah kesulitan saya, Tuhan masih jaga saya. Nah, bayangin aja. Gimana kalau ternyata kejadian itu di rumah saya? Apa gak tambah pusing pikiran ini? Jadi pelajarannya di sini adalah apapun yang Tuhan berikan untuk hidup kita, itu semuanya adalah untuk kebaikan kita.
Kadang hari ini ya rasanya nyesek banget. Tapi buat apa itu dipikirkan? Lihatlah hari esok. Pikirkanlah bahwa Tuhan itu sudah membuat sesuatu yang indah untuk kita dan ternyata benar. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menjaga kita. Ya kan? Kalian semua pun pasti pernah mengalami hal ini. Cerita aja nggak apa-apa di kolom komentar di bawah, boleh. Atau mau cerita di YouTube kalian masing-masing, ceritakan aja kepada dunia bagaimana Tuhan menjaga kalian. Memang kadang-kadang kalau ada hal yang menyedihkan itu kadang-kadang kita bertanya, apakah layak seorang aku dibuat sedih oleh Tuhan? Tetapi saya rasa enggak. Tuhan itu luar biasa karena Dia baik. Tuhan itu kalau menjaga anaknya ya, nih, tidak diginikan tadi gini. Dia memberi kehangatan, Dia memberi sukacita, Dia memberi hati yang tenang di tengah badai bergelora. Kita bisa terbang bersama Dia, kita bisa menjadi kuat seperti anak Raja Wali, kita bisa menghadapi badai. Dan itu real benar terjadi. Sudah banyak kok kakak-kakak saya itu udah sering ngalami kayak gitu. Orang tua saya apalagi gitu. Mertua saya, adik-adik saya udah lebih banyak lagi. Saya rasa pun kita semua pernah mengalami, dan saya pun saat ini pun mengalami, dan saya bersyukur hari ini ketika saya ngerekam video ini di tanggal 5 Februari hari Senin, saya mendapatkan sukacita luar biasa bahwa saya adalah anak yang dicintai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, dan saya punya tugas untuk mengasihi sesama saya. Sekalipun saya tahu tidak mudah untuk mengasihi, karena mengasihi adalah butuh pengorbanan. Tetapi adalah baik kalau kita segera melakukan dan mencoba. Gagal dipikir nanti. Setiap manusia bisa gagal. Yang terpenting adalah kita harus berusaha. Berusaha dulu. Berusaha. Gak apa-apa. Gagal gak apa-apa. Nanti Tuhan yang akan bantu. Berusaha dulu. Nanti akan ada waktunya kita akan menikmati hasil dari kita mengasihi. Cara kita mengasihi Tuhan itu sebenarnya sangat sederhana. Dengan cara kita mengasihi sesama manusia. Maka, pelajaran hari ini adalah mari kita bersyukur tentang semua yang terjadi dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke?